Oke, jadi acara kita hari ini tuh sebenarnya buat memperkenalkan Muslimah Plaza Warri yang baru. Jadi dulunya tuh pas baru berdiri tahun 2019 akhir, kita tuh cuman yang ini doang nih, stop and glow aja konsepnya. Kita kecil tapi cukup untuk treatment rambut. Tapi ternyata pas setelah kita launching pandemi kan langsung. Nah tadinya sih udah pesimis aja ya, waduh gimana nih pandemi, kita aja nggak boleh beroperasi, malah salon baru. Tapi ternyata setelah kita udah mulai beroperasi, alhamdulillah customer itu tetap datang, tetap ramai lah ya, namanya juga nyalon kan kayak udah kebutuhan ya, kalau nggak nyalon seminggu tuh udah gerah atau gitu ya. Jadi tamu tetap datang, dan bahkan yang tempat yang kecil kemarin itu kurang ternyata, jadi kita perlu ekspansi beneran. Nah, udahlah kita lebarin ke samping. Nah hari ini launchingnya gitu. Ini cabang yang keberapa? Kalau cabang yang keberapa, ini yang keberapa ya? Karena ini 2019 ya, bisa dikatakan cabang yang ke-20-an lah. Seluruh Indonesia ke-20? Iya. Dari total berapa total? Dari total sekarang kita ada 24. Di mana aja tuh lokasinya? Lebih banyak di Jabodetabek. Tapi ada di Palembang, ada di Bandung, ada di Cirebon juga, di Banjarmasin. Konsepnya sama nggak Mbak dari semua cabang itu? Sama semuanya, khusus perawatan badan, rambut. Jadi kita spesialisasinya itu adalah perawatan rambut muslimah. Walaupun ada perawatan wajah, ada perawatan tubuh, tapi kita spesialis di perawatan rambut muslimah. Karena kenapa rambut muslimah? Karena kita tahu kalau yang berhijab itu kan rambutnya ketutup ya. Permasalahan rambutnya juga lebih kompleks, terutama rambut rontok, rambut ketombe. Itulah yang kita ada treatment namanya hair therapy untuk rambut rontok, untuk menumbuhkan rambut ketombe sampai menghilangkan kutu juga ada. Biasanya sih kalau treatment di sini sih satu kali treatment aja sih udah hilang, karena dibasmi sampai ke sampai ke telur-telurnya. Tapi kalau yang memang banyak banget ya 2 kali datang. Oke, apa namanya kalau membasmi kutu? Kita ada obatnya, ada samponya, ada alat khusus untuk memvakum, terus dimatiin sampai ke telur. Banyak yang rambut rontok sih ya, tapi ada aja 1-2 remaja biasanya ya, remaja dan anak-anak. Mbak, kan untuk yang berhijab itu sebenarnya perlu berapa kali seminggu sih untuk perawatan rambut? Kalau berhijab itu tadi kan rambutnya rontok. Kenapa sih rontok pada rambut hijab? Jadi sebenarnya bukan mitos, tapi karena memang kan kita iklimnya tropis ya, panas, ditutup rapat gitu ya, otomatis suhu kepala itu lebih panas memang, dan rambut jadi lemah, jadi mudah rontok. Itu penyebab utama. Tapi pada masa pandemi itu kan kita stres ya, terutama pandemi awal nih ya. Ini flashback kenapa salon orang tetap nyalon gitu ya. Kenapa? Karena stresnya apa? Biasanya pergi ke kantor, sekarang work from home. Terus yang udah punya anak yang biasanya sekolah, sekarang jadi sekolah di rumah. Udah kerja di rumah, harus ngajarin anak sekolah di rumah. Itu kan banyak yang stres, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa me time. Itu yang bikin banyak lebih stres ya gitu kan. Nah itu malah angka pertumbuhan rambut rontok itu jadi tinggi, jadi orang tetap aja pengen nyalon, ya satu rontok, yang kedua pengen me time, pengen relax gitu sih. Itu ada. Yang membedakan salon muslimah mungkin dengan salon lainnya apa kira-kira Bu? Kalau salon, Atau keunggulannya? kalau di salon salon muslimah ini memang kita adalah itu di perawatan rambut muslimah. Kita udah 20 tahun melayani sekian ribu orang muslimah ya selama 20 tahun di berbagai cabang kita, dan kita bisa dikatakan untuk perawatan rambut itu jadi harus ke tempat lain udah muslimah. Ahlinya perawatan rambut ya. Selama 20 tahun, yang paling berat tahun itu tahun pas pandemi atau ada lagi? Apa ya yang paling berat mungkin selama 20 tahun itu pas pandemi. Ada
pada saat kita harus tutup berapa bulan, dan buka dengan pembatasan, terus tutup lagi. Kita kan juga pandemi ada beberapa ini ya, mulai dari yang PPKM, SBB, itu pandemi, pas masa pandemi. Masa pandemi berarti yang paling berat ya? Yang beratnya kalau kita nggak boleh beroperasi gitu aja tapi sih. dalam segi Tapi begitu bis dibuka, ya kamu bisa datang lagi. saya Mbak sebagai pembisnis perempuan, salon terutama, apa sih ada tips nggak yang bikin kuat bertahan 20 tahun? Itu apa rahasia? Apa ya, kalau tipsnya sih kalau menurut aku, kalau buat yang mau mulai bisnis ya apapun bisnisnya ya, bisnis salon, bisnis makanan gitu ya, menurut aku sih satu yang perlu dipersiapkan itu sebenarnya sebelum modal adalah tujuannya dulu. Kenapa sih kita pengen bikin bisnis? Itu yang kebanyakan orang nggak disiapkan matang. Jadi ya pengen bisnis karena kayaknya seru aja ya, kayaknya lucu nih, ya karena ada aktivitas, ada kegiatan, buat seru-seruan, buat keren-kerenan gitu ya. Itu salah sebenarnya. Dipikirin dulu kita maunya apa sih dengan kita berbisnis. Apakah kalau kita udah tentuin apakah ini menuju tujuan ini satu-satunya cuma dengan berbisnis, tidak ada dengan cara lain. Kalau kita udah ketemu jawabannya satu-satunya cara menuju tujuan ini, baru kita memulai nih, bisa dengan memulai dengan modal kecil. Kenapa? Kalau kita punya tujuan yang jelas, begitu ada masalah, begitu ada kendala, begitu ada ujian, kita tuh akan fokus sama tujuan kita. Jadi itu sih saran dari aku, tentukan tujuan yang jelas dulu, matang-matang di sini. Kalau tujuannya udah jelas, baru kita cari bisnisnya apa yang tepat mencapai tujuan.